Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita dalam perkuliahan Hukum Perdagangan Internasional. Saya Helita Novianti Muhtar akan memberikan perkuliahan terkait dengan UMKM dan perdagangan internasional. Usaha mikro kecil dan menengah atau biasa disebut dengan UMKM merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM Indonesia memiliki peluang besar untuk berpartisipasi dalam perdagangan internasional dan global value chain. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, porsi UMKM Indonesia mencapai 99,9% terhadap total jumlah usaha. UMKM juga menyerap 97,05% tenaga kerja Indonesia dan berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar 61%. Usaha mikro kecil dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Prinsip pemberdayaan UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah adalah menumbuhkan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri sehingga bisa mandiri. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, berkeadilan juga dapat mengembangkan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar seperti dengan UMKM itu sendiri. Peningkatan daya saing usaha mikro kecil dan menengah dan penyelenggaraan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu merupakan kunci dari perkembangan UMKM. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan peningkatan daya saing global untuk UMKM dalam rangka free trade area. Liberalisasi perdagangan internasional yang meningkatkan persaingan internasional di pasar domestik akan berdampak buruk terhadap UMKM jika UMKM tidak meningkatkan kapasitasnya. Sementara itu akan menguntungkan UMKM pada efisien dan berdaya saing tinggi jika UMKM dapat mengikuti dan menyeimbangkan kemampuan dan kapasitasnya untuk meningkatkan daya saing baik nasional maupun internasional. Efek kekurangan input di pasar lokal tersebut bisa berdampak negatif bagi UMKM lokal. Sekalipun perusahaan bersangkutan sangat efisien dan berdaya saing tinggi. Sejak 1992, Indonesia telah terlibat dalam ASEAN Free Trade atau AFTA, yaitu suatu kawasan perdagangan bebas yang dibentuk melalui perjanjian perdagangan antar negara ASEAN dengan tujuan mempermudah perdagangan antar sesama negara ASEAN melalui penurunan tarif dengan bea masuk atau barang masuk impor. Indonesia meningkatkan pembuatan perjanjian dengan negara-negara mitra dagang strategis baik melalui jalur ASEAN maupun secara bilateral. Pada tahun 2004, ASEAN dan Tiongkok membentuk ASEAN China Free Trade atau CFTA yang pada tahun 2006 disusul dengan pembentukan ASEAN Korea FTA atau EKFTA di jalur bilateral. Sedangkan pada tahun 2007 Indonesia dan Jepang membentuk Japan Economic Partnership Agreement yang selain memperlancar kegiatan perdagangan antar kedua negara juga mengatur kemudahan-kemudahan untuk melakukan investasi serta kegiatan ekonomi lainnya. Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global seperti peningkatan inovasi produk, barang maupun jasa, pengembangan sumber daya manusia, teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri.
utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri manufaktur di Indonesia. Mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Permasalahan lain yang dihadapi UMKM yaitu adanya liberalisasi perdagangan seperti perlakuan ASEAN China Free Trade Area yang secara efektif telah berlaku tahun 2010. Di sisi lain, pemerintah telah menyepakati perjanjian kerjasama CFTA ataupun perjanjian lainnya, namun tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu kesiapan dari UMKM ini agar mampu bersaing di ranah regional maupun internasional. Menurut Economic Cooperation and Development (OECD) menyebutkan bahwa daya saing adalah kemampuan perusahaan, industri, daerah, negara atau antar negara untuk menghasilkan faktor pendapatan dan faktor pekerjaan yang relatif tinggi dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan internasional. Beberapa kendala UMKM yang banyak dialami negara-negara berkembang termasuk Indonesia antara lain adalah kurangnya bahan baku yang mesti harus diimpor dari negara lain untuk proses produksi. Di samping itu, pemasaran barang, permodalan, ketersediaan energi, infrastruktur, dan informasi juga merupakan permasalahan yang sering muncul kemudian dan tidak kalah penting, termasuk masalah-masalah non-fisik seperti tingginya inflasi, skill, aturan perburuhan, dan lain sebagainya. UMKM di negara-negara ASEAN pada umumnya juga mempunyai permasalahan yang sama dalam pengembangan bisnisnya, antara lain kendala hukum, regulasi pemerintah, kualitas produk, dan daya saing perpajakan, informasi pasar, kualitas SDM, dan keahlian dalam pemasaran. Fasilitasi perbankan untuk UMKM dan perkembangan usaha mikro kecil dan menengah menjadi penting di Indonesia yang tidak terlepas dari dukungan perbankan dan kebijakan pemerintah dalam penyaluran kredit kepada UMKM. Setiap tahun kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhan secara umum, pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan total kredit perbankan. Kredit UMKM adalah kredit kepada debitur usaha mikro kecil dan menengah yang memenuhi definisi kriteria usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Berdasarkan undang-undang tersebut, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batas tertentu, kekayaan bersih, dan hasil penjualan tahunan. Keberhasilan usaha UMKM di Indonesia juga tidak terlepas dari dukungan dan peran pemerintah dalam mendorong penyaluran kredit kepada UMKM. Berbagai skim kredit pembiayaan UMKM diluncurkan oleh pemerintah dikaitkan dengan tugas dan program pembangunan ekonomi pada sektor-sektor usaha tertentu, misalnya ketahanan pangan, peternakan, dan perkebunan. Pemerintah dalam skim-skim kredit UMKM ini adalah pada sisi penyediaan dana APBN untuk subsidi bunga skim kredit dimaksud. Sementara dana kredit pembiayaan seluruhnya berasal dari bank-bank yang ditunjuk pemerintah sebagai mitra dari pemerintah dan bank pelaksana. Selain itu, pemerintah berperan dalam penyiapan UMKM agar dapat dibiayai dengan skim tersebut, menetapkan kebijakan dan prioritas usaha yang akan menerima kredit, melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit, dan memfasilitasi hubungan antara UMKM dengan pihak lain. Pemerintah dalam skim kredit UMKM ini pada sisi penyediaan dana APBN untuk mensubsidi bunga skim kredit dimaksud, sementara pada pembiayaan juga berasal dari bank-bank yang ditunjuk atau bank pelaksana yang menjadi mitra pemerintah. Selain itu, UMKM yang dapat dibiayai pemerintah diputuskan berdasarkan prioritas usaha yang memang potensial untuk meningkatkan pembangunan nasional. Perluasan akses informasi jaringan pemasaran bagi UMKM ini menjadi salah satu hal yang penting dalam menghadapi mekanisme pasar yang semakin terbuka, kompetitif,
Penguasaan pasar merupakan prasyarat untuk meningkatkan daya saing UMKM. Agar dapat menguasai pasar, maka UMKM perlu mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat, baik informasi mengenai pasar, produk maupun pasar faktor produksi. Informasi tentang pasar produksi sangat diperlukan untuk memperluas jaringan pemasaran produk yang dihasilkan oleh UMKM. Informasi pasar produksi, pasar komoditas yang diperlukan, misalnya jenis barang atau produk yang dibutuhkan oleh konsumen di daerah tertentu, kemudian bagaimana daya beli masyarakat terhadap produk tersebut, kemudian berapa harga pasar yang berlaku, kemudian bagaimana selera konsumen pada pasar lokal maupun regional maupun internasional. Dengan demikian UMKM dapat mengantisipasi berbagai kondisi pasar sehingga dapat menjalankan usahanya agar lebih inovatif. Sedangkan informasi pasar faktor produksi juga diperlukan terutama untuk mengikuti yang pertama adalah sumber bahan baku yang dibutuhkan, kedua adalah bahan baku yang ingin dibeli, kemudian di mana dan bagaimana memperoleh modal usaha, kemudian di mana mendapatkan tenaga kerja yang profesional, selanjutnya adalah tingkat upah atau gaji yang layak untuk pekerja, selanjutnya di mana memperoleh alat-alat atau mesin yang diperlukan, kemudian informasi pasar yang lengkap dan akurat dapat dimanfaatkan UMKM untuk membuat perencanaan usahanya secara tepat. Misalnya membuat desain produk yang disukai konsumen, bagaimana mendesain merek, menentukan harga yang bersaing di pasar, mengetahui pasar yang akan dituju, dan banyak manfaat lainnya. Oleh karena itu peran pemerintah sangat diperlukan dalam mendorong keberhasilan UMKM dalam memperoleh akses perluasan jaringan pemasarannya. Selanjutnya, penguatan lembaga pendamping melalui peningkatan capacity building yang juga diperlukan oleh UMKM. Capacity building banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Salah satunya adalah Bank Indonesia yang lebih fokus kepada penguatan lembaga pendamping UMKM melalui peningkatan capacity building dalam pelatihan-pelatihan kepada lembaga pendamping UMKM dalam rangka meningkatkan kemampuan kredit UMKM, kemudian pendirian pusat pengembangan pendampingan UMKM sebagai pilot project, kemudian berbagai penelitian dalam rangka memberikan informasi untuk mendukung pengembangan UMKM juga menjadi penting. Kemudian pengembangan sumber daya manusia UMKM melalui IT juga atau information technology ini menjadi penting dalam era digital saat ini. Pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan bisnis atau biasa dikenal dengan e-commerce bagi perusahaan kecil dapat memberikan fleksibilitas dalam produksi, memungkinkan pengiriman pelanggan secara lebih cepat untuk produk perangkat lunak, pengiriman dan penerimaan penawaran secara cepat dan hemat, serta promosi yang hemat, serta mendukung transaksi cepat tanpa kertas. Hal positif yang diperoleh dengan pemanfaatan jaringan internet dalam pengembangan usaha adalah yang pertama dapat mempertinggi promosi produk dan layanan melalui kontak langsung. Yang kedua kaya informasi dan interaktif dengan pelanggan. Kedua, menciptakan satu saluran distribusi bagi produk yang ada. Selanjutnya, biaya pengiriman akan lebih cepat, lebih hemat, dan lebih murah melalui paket atau jasa pos. Waktu yang dibutuhkan untuk penerima atau mengirimkan informasi sangat singkat. Kemudian, selanjutnya adalah menumbuhkan iklim usaha. Pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan meliputi aspek pendanaan, sarana, prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dukungan kelembagaan. Ini menjadi penting untuk UMKM dalam meningkatkan produktivitas dan kapasitasnya untuk bersaing di ranah regional maupun internasional. Sedangkan di dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan
pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM sebagai dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ini menumbuhkan perizinan berusaha untuk UMKM dengan mempermudah, mempercepat. Pemerintah pusat dan daerah melakukan pembinaan bagi pendaftaran bagi UMKM untuk memudahkan perizinan berusaha dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagai mana yang dimaksud. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan identifikasi pemetaan usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan tingkat risiko atau perizinan berbasis risiko rendah, menengah, dan tinggi. Pendaftaran pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik ini juga menjadi penting untuk mendapatkan nomor induk berusaha bagi UMKM. Fasilitasi hukum dari pemerintah pusat dan daerah serta lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat dan daerah menjadi penting sebagai layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada UMKM. Layanan dan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, perlindungan, mediasi, penelusuran dokumen hukum, dan atau pendampingan di luar pengadilan. Pemerintah pusat serta pemerintah daerah harus berkoordinasi secara terintegrasi untuk meningkatkan daya saing UMKM dan menumbuhkan perekonomian nasional. Demikian perkuliahan kita sesi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.